Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tradisi pendewasaan. Sebelum itu, perkenalkan saya Sudeta Alfitriana, NPM 202050163. Yang pertama adalah perbedaan upacara Seijin Shiki di Jepang dan upacara Metatah di Bali. Seijin Shiki adalah upacara tahunan yang diadakan pemerintah lokal kota dan desa di Jepang yang mengundang penduduk yang telah mencapai usia 20 tahun untuk merayakan usia yang telah dianggap cukup umur menurut hukum. Yang pertama adalah tata cara pelaksanaan Seijin Shiki. Perayaan Seijin Shiki dilakukan secara serentak di Jepang pada minggu kedua pada bulan Januari. Akan tetapi, perayaan Seijin Shiki di berbagai daerah memilih struktur acara yang berbeda berdasarkan ketentuan dari setiap pemerintah lokal. Yang pertama adalah peserta Seijin Shiki akan mendapatkan undangan dari panitia penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Undangan Seijin Shiki biasanya akan didistribusikan 1 bulan hingga 1 minggu sebelum acara. Yang kedua adalah susunan acara perayaan Seijin Shiki. Peserta Seijin Shiki mendatangi tempat pelaksanaan acara dan diwajibkan untuk membawa surat undangan yang telah dikirimkan sebelumnya. Umumnya, waktu pelaksanaan seluruh rangkaian acara Seijin Shiki yang disusun panitia yaitu berkisar antara 1 hingga 2 jam. Yang ketiga adalah pakaian saat perayaan Seijin Shiki. Para peserta diberi kebebasan untuk memilih detail pakaian yang akan dikenakannya. Mereka juga diberi kebebasan untuk memilih orang yang akan menemani merayakannya setelah upacara resmi berakhir. Sebagai sebuah acara yang resmi, pakaian yang dikenakan dalam acara Seijin Shiki pun umumnya pakaian formal. Para perempuan Jepang umumnya mengenakan kimono, sedangkan untuk laki-laki biasanya akan mengenakan jas formal lengkap dengan dasi atau mengenakan pakaian yang lebih tradisional, yaitu luaran yang disebut kawari dan bawahan formal yang disebut dengan hakama. Dan terakhir adalah makna filosofis upacara Seijin Shiki. Seijin Shiki merupakan upacara kedewasaan yang mencerminkan pentingnya usia kedewasaan dalam kehidupan sosial masyarakat Jepang. Upacara ini telah diberlakukan sejak periode Heian, yaitu sekitar tahun 710. Upacara Metatah adalah upacara keagamaan Hindu Bali. Jadi bila ada seorang anak yang sudah beranjak dewasa dan diartikan juga sebagai pembayaran hutang oleh orang tua ke anaknya karena sudah bisa menghilangkan keenam sifat buruk dari diri manusia. Nah, adapun tata caranya, upacara Metatah dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama adalah upacara Mebyakala. Upacara Mebyakala adalah upacara yang dilakukan satu hari sebelum dimulainya rangkaian upacara Metatah. Nah, upacara ini merupakan simbol penyucian dari hal-hal negatif yang dipercaya dapat mengganggu jalannya upacara Metatah. Tujuan upacara ini adalah untuk memberi kurban kepada Butakala, roh jahat, agar tidak ikut serta dalam upacara yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya. Yang kedua ada upacara pengekeban. Upacara pengekeban adalah ritual yang juga dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan upacara Metatah. Lokasi ini lokasi diadakannya upacara pengekeban ini disebut Balai Pengekeban, yang merupakan suatu ruangan atau bangunan yang telah disiapkan oleh keluarga dan telah diberikan hiasan banten dari pintu depannya. Dalam upacara ini, peserta yang mengikuti upacara Metatah akan melakukan ritual penyucian dan persembahyangan kepada sang Hyang Semararatih yang dipimpin oleh pemangku. Kemudian yang terakhir ada upacara ngendag. Nah, upacara ngendag ini adalah prosesi pemotongan 6 buah gigi para peserta yang terdiri dari 4 buah gigi seri dan 2 buah gigi taring. Upacara ini dilakukan di balai penatahan yang telah disiapkan sebelum dimulainya prosesi penatahan ini. Nah, para peserta yang telah keluar dari balai pengekeban selanjutnya akan melakukan prosesi sungkeman terhadap orang tua sebagai wujud bakti dan penghormatan dan rasa terima kasih karena telah berjuang merawat dan membesarkan anaknya hingga beranjak dewasa. Selanjutnya upacara Mejayajaya. Upacara Mejayajaya bermakna sebagai upacara kemenangan. Para peserta yang telah mengikuti upacara Metatah selanjutnya diarahkan oleh Sulinggih untuk kembali sembahyang.
Mereka mempersembahkan banten sebagai rasa syukur kepada Sang Hyang Widi atas telah terlaksananya setiap upacara yang dipimpin oleh pemangku. Setelah sembahyang, para peserta melakukan ritual penyucian dengan cara diberi percikan air suci sebagai lambang telah berhasilnya mengalahkan Sadripu setelah mengikuti proses penatahan. Pakaian adat saat upacara Metata, sebagian dari upacara keagamaan Hindu di Bali, pakaian yang digunakan peserta pada upacara Metata merupakan pakaian tradisional adat Bali. Pakaian adat dan tata rias Bali terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu payas nista atau riasan sederhana, payas madya atau riasan menengah, dan payas agung atau riasan termegah. Pakaian yang digunakan untuk peserta upacara Metata adalah payas agung. Makna filosofi Metata. Upacara Metata merupakan simbol untuk penyucian diri saat seseorang beranjak dewasa. Upacara Metata juga merupakan sarana permohonan orang tua kepada Sang Hyang Widi agar memberkahi dan menyertai anaknya yang beranjak dewasa. Pelaksanaan upacara Metata menyimbolkan sang anak yang telah diakui kedewasaannya dalam lingkungan masyarakat. Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan, Indonesia. Bulukumba secara terminologi berasal dari bahasa Bugis, yaitu bulu, ku, dan mupa, yang dalam bahasa Indonesianya berarti masih gunung milik saya atau tetap gunung saya. Namun dalam kurun waktu yang lama dan diikuti dengan dialek tertentu hingga mengalami perubahan menjadi Bulukumba, masyarakat Kajang terdapat 2 golongan, yaitu masyarakat Kajang luar dan masyarakat Kajang dalam. Pembagian golongan tersebut didasarkan dengan wilayah tempat tinggal masyarakatnya. Pada masyarakat Kajang bagian dalam berada dalam wilayah teritorial kawasan adat suku Kajang yang dipimpin oleh kepala adat yang disebut Amatoa. Ciri khas pakaian yang digunakan oleh kaum laki-laki suku Kajang terletak pada bagian penutup kepala atau ikat kepala yang disebut dengan pasapu. Penggunaan pasapu bagi laki-laki suku Kajang yang terbuat dari kain tenun asli suku Kajang berwarna hitam dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi suku atau menunjukkan identitas personal seorang bahwa seseorang tersebut berasal dari suku Kajang dan dapat diketahui jenis kelamin dan siapakah individu tersebut. Hal ini disebabkan adanya ciri khas yang dikenakan pada bagian kepala oleh individu tersebut. Bulukumba adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Bulukumba memiliki luas wilayah 1154,58 km persegi dan penduduknya sebanyak 395.560. Kabupaten Bulukumba memiliki 109 desa, 27 kelurahan, dan 10 kecamatan. 10 kecamatan pada Kabupaten Bulukumba yaitu Gantarang, Bulukumba, Kindang, Ujung Loe, Kajang, Rilau Ale, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Herlang, dan Ujung Bulu. Jarak tempuh dari kota Makassar sekitar kurang lebih 164,2 km dengan waktu jarak sekitar 6 jam. Selain itu, di Bulukumba terdapat kelompok etnik pedalaman yaitu suku Kajang.
suku Kajang identik dengan pakaian yang serba hitam yang memiliki kawasan adat tepatnya terletak di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan aturan adat Desa Tanah Toa yang telah disepakati oleh pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu kawasan Ilalang Embaya atau sering disebut Kajang Dalam. Disebutkan bahwa MHA dalam Perda Kabupaten Bulukumba, yaitu Amatoa Kajang, merupakan kesatuan masyarakat yang telah memenuhi unsur adanya. 1. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok. 2. Peranata pemerintah adat. 3. Harta kekayaan dan atau benda adat. 4. Perangkat norma hukum adat. Desa Tanah Toa memiliki luas wilayah menurut penggunaan yaitu 729,00 hektar. Tanah Toa terbagi menjadi 9 dusun, yaitu Dusun Balagana, Janaya, Sobu, Benteng, Pangi, Bongkina, Tombolo, Luraya, dan Balambi. Pasapu sebagai identitas diri dan kelompok laki-laki suku Kajang, laki-laki yang sudah dewasa dari keturunan baik-baik suku Kajang. Dahulu wilayah Kajang sangat luas. Namun pada saat sekarang ini wilayah sekitar Tanah Toa disitulah letaknya masyarakat suku Kajang. Inilah yang kemudian keturunannya itu yang bisa menggunakan pasapu. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki pengetahuan patuntung. Artinya sekedar mengetahui atau sudah menerapkannya. Mereka yang sudah dewasa yang mengetahui mengenai papasang dan tetapi belum menerapkannya, belum waktunya menerapkan papasang tetapi pasang mereka sudah terapkan. Yang ketika mahir dalam aspek ritual Kajang, artinya orang tersebut sering ikut serta dalam acara-acara ritual, entah dilaksanakan secara tertutup maupun terbuka. Dia yang sudah paham entah itu tata caranya, entah alat-alat yang digunakan, kadangkala harus diketahui walaupun tidak semua ritual tertentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Fahri, anggota dari kelompok 4, akan menjelaskan hasil review dari jurnal yang berjudul Konsep Diri Pemuda Bertato di dalam Suku Dayak Simpang. Dinyatakan dalam buku teori psikologi bahwa konsep diri memiliki beberapa dimensi. Ada dimensi pengetahuan, dimensi penilaian, dan juga dimensi pengharapan. Di dalam dimensi pengetahuan, masyarakat Dayak Simpang mengetahui bahwa ada resiko yang harus mereka hadapi setelah mereka bertato dan juga langsung memikirkan solusi atas resiko yang akan terjadi. Terlebih lagi berhubungan dengan karir pekerjaan di masa yang akan datang. Sebagian besar pemuda keturunan suku Dayak Simpang mempunyai pengetahuan yang sama atas siapa dirinya dan bagaimana keadaan dirinya sebagai pemuda keturunan suku Dayak Simpang, dan bagaimana keputusan mereka untuk menjadi pelaku budaya-budaya tato tradisional. Mereka juga sudah mempunyai solusi atas masalah-masalah yang bisa saja muncul atas keputusan mereka ini. Dalam dimensi penilaian, para pemuda keturunan Dayak Simpang berpandangan bahwa tato merupakan bagian dari budaya Dayak yang harus dilestarikan. Walaupun di dalam suku Dayak Simpang ini tidak mengajarkan lagi tato secara turun-temurun, dan juga mereka turut memperjuangkan kembali kelayakan hidup masyarakat adat bertato, khususnya masyarakat adat Dayak. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa tato bukan sebuah tindak kriminal dan tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja seseorang dalam berkarir secara profesional. Dan yang terakhir, dalam dimensi harapan, pemuda suku Dayak Simpang memiliki harapan untuk para masyarakatnya untuk terus melestarikan setiap kebudayaan yang dimiliki oleh suku Dayak Simpang. Masyarakat suku Dayak Simpang memiliki pendapat bahwa untuk melestarikan budaya tato di suku Dayak Simpang tidak harus dengan menato seluruh tubuhnya, tetapi juga bisa dengan cara lain seperti dalam bentuk tulisan buku, film dokumenter, ataupun membuat arsip foto. Masyarakat suku Dayak juga sependapat bahwa semua pemuda-pemudi Dayak memiliki kebebasan untuk memilih bertato ataupun tidak.